Gara-gara pencuri, aku jadi kesiangan. Semalam ada pencuri? Ada di sana di jalan itu. Tertangkap? Tidak, dia licik seperti belut. Sedikit sekali, Ya, sedikit sekali. karena Rp5 sekarang. Beras mahal, kemarin istriku mengeluh. Semua perempuan yang ngeluh. Semua orang pengaruh. Kemarin sore istriku berbelanja ke warung minyak rumah. Pulang-pulang ia menghembaskan nafasnya kesal. Harga beras naik lagi katanya. Apa yang tidak naik? Semua naik. Gaji kita tidak naik. Anak saya yang tertua tidak naik kelas. Oh, seperti tidak ada harganya sekarang. Tidak seperti memang tak ada harganya. Iya. Menurut saya sangat tidak baik kalau kita tak henti-hentinya mengeluh. Sementara masalah yang lebih penting pada waktu ini sedang gawat menantang kita. Dalam semua serikat pekerja, kita pun telah dinyatakan demi menghadapi revolusi dan soal-soal lainnya yang menyangkut negara, kita harus turun aktif dan bersiap siaga untuk segala apa saja, dan yang terpenting tentu saja perhatian kita. Ya, baru saja saya baca dari koran. Nih korannya, bahwa kita harus waspada terhadap anasir-anasir penjajah kolonialisme. Kita harus hati-hati dengan mulut yang manis dan licin itu. Tempe mahal tidak enak rasanya. Beras yang mahal hanya soal yang tidak lama. Iya. Dulu saya hanya membutuhkan uang sekata untuk kompensasi. Dulu. Ketika zaman Belanda. Zaman Belanda. Ya, zaman Belanda. Untuk selai kemeja, saya hanya membutuhkan uang selai Rp1. Tapi untuk apa kita melamun? Untuk apa kita mengumpulkan duit? Ya, untuk apa? Untuk apa kita melamun? Untuk apa kita menghayal? Apakah dulu bangsa kita ada yang mengendarai mobil? Sepeda pun hanya 1-2 orang saja yang memilikinya. Kalaupun dulu ada, itulah mereka para bangsawan, para priai dan para tenar yang hanya mementingkan perut sendiri saja. Sekarang lihatlah ke jalan raya. Lihatlah kendal bermain, stand plat, pemuda-pemuda kita berkeliaran dengan sepeda motor. Kau punya sepeda? Ya, kita bisa mendengarkan lagu dangdut dari radio ya. Iya. Ya tidak. Iya. Ya tidak. Sebab itu kita tidak perlu mengeluh, apalagi melamun dan menghayal. Sekarang yang penting kita bekerja, kerja yang keras. Saya juga berpikir begitu. Kita bekerja dan bekerja keras untuk anak-anak kita kelak. Saya ingin anak saya memiliki Yamaha bebek. Asal dia bekerja, kita bebas berharap apa saja. Tapi kalau masih ada korupsi, anak kita tetap hanya bagian buku-bukunya saja dari motor yang lewat di jalan raya. Iya. Ya, sekarang saya merajalela. Semua orang bagai diajar mencuri dan menipu. Semua orang. Uang serikat kerja kita pun pernah ada yang menggerogoti. Ya, setahun yang lalu. Ya, dan sampai sekarang belum terungkap tuyulnya. Ya, setahun yang lalu. Sekarang kita pernah mempercayai orang. Bahkan kita tak akan percaya lagi pada kucing. Kucing sekarang takut pada tikus. Dan tikus sekarang besar-besar. Malah ada yang lebih besar daripada kucing. Dan ada pula tikus yang panjangnya 1,5 meter dan 40 kg beratnya. Tapi yang paling pahit kalau kucing jadi tikus alias kucing sendiri sama kurang ajarnya dengan tikus. Ya, sekarang kucing malas-malas dan kurang ajar. Dunia penuh tikus sekarang. Dan tikus-tikus zaman sekarang berani berkeliaran di depan mata pada siang hari bolong. Ngomong-ngomong perkara tikus, sekarang ada juga orang yang makan tikus. Bukan tikus, cindil, orang Tionghoa. Di tempat saya biasa menelan cindil hidup-hidup dengan kecap. Mungkin untuk obat. Bukan cindil, tikus-tikus pilok. Ikan-ikannya sudah sangat segar karena diganggu sawahnya, sehingga dengan geram dan jengkel, lalu mereka tikus-tikus sebagai lauk daripada mubazir. Tapi ada juga yang memakan tikus itu sebab lapar. Ya, sekarang sudah hampir umum di kampung-kampung. Bahkan ada juga anjuran dari pemerintah setempat. Enak, Hah? sedap.
saya tidak mau makannya. Berapa, Mbok? Apa? Nasi pecel 2, tempe 1, tahu 1, rempeyek 1. 75. Bon. Ada yang hilang. Barangkali tidak. Apa? Dompet, Dompet. Ada uang di dalamnya. juga surat keterangan penduduk. Tapi barangkali saya lupa dan tidak hilang. Tadi malam saya mengenakan baju hijau dengan celana lurik hijau. Ya mungkin dompet itu dalam saku baju hijau. Berapa, Mbok? Nasi 2. Tempe 2, tahu 3. 80. Sebentar, saya pulang mengambil uang. Dompet saya dalam saku baju hijau barangkali. Nanti dulu. Tak akan lebih dari 10 menit. Segera saya kembali. Tapi sebentar lagi saya mau pergi dari sini. Tapi dompetku ketinggalan di rumah. Sebentar, rumahku tidak jauh dari sini. Ya, tapi sebentar lagi saya akan pergi dari sini. Sebentar, Hei, nanti dulu. Bayarlah baru kau boleh pergi. jangan berteriak. Tentu saja saya akan membayar. Tapi saya mesti mengambil uang dulu di rumah. Mbok tidak percaya? Tunggulah sebentar, saya orang kampung sini juga. Ada apa, Mbok? Dia belum bayar. Tunggulah 5 menit. Hai, ditunggu. Saya akan mengambil uang. Saya belum membayar makanan saya. Sebab itu saya akan pulang mengambil uang saya. Dompet saya ketinggalan. Ya, tapi jangan main minggat-minggatan. Saya tidak berniat minggat atau lari. Lagi pula saya sudah bilang sama Simbok. Simbok mengizinkan. Saya cuma sebentar. Simbok memperbolehkan kau pergi. Simbok keberatan kau meninggalkan tempat ini sebelum kau membayar makananmu. Bagaimana dapat saya bayar? Uang saya ketinggalan. Ya, tapi jangan main minggat-minggatan. Saya tidak berniat minggat atau lari. Di mana rumahmu? Dekat Dekat di mana? di kampung ini. Hah? Mbok kenal pada anak itu? Seumur hidup baru pagi ini saya menjumpainya. Tapi peristiwa semacam ini kerap kau alami. Dulu saya percaya ada orang yang betul-betul ketinggalan uangnya, tetapi orang-orang sebangsa itu tidak pernah kembali. Seminggu yang lalu saya tertipu 20 rupiah. Abangnya gagah dan meyakinkan sekali. Waktu itu ia bilang uangnya tertinggal di rumah. Tapi sampai hari ini pecel yang dimakannya belum dibayar. Benar 20 itu tidak banyak, tetapi 20 kali 10 adalah tidak sedikit. Sekarang saya sudah kapok dan cukup pengalaman. Baru sekarang ini kau jajan pada Simbok, bukan? Iya. Lalu kenapa kau berani jajan padahal kamu tak beruang? Saya beruang. Bayarlah sekarang. Uang saya ketinggalan. Kenapa kau berani jajan? Saya tidak tahu kalau uang saya ketinggalan di saku baju hijau. Dan sekarang saya akan pergi mengambil uang itu. Ada apa dia? Makan tidak bayar. Siapa? Pemuda ini. Iya. Oh, bayarlah sebelum orang-orang ramai datang ke sini. Ya, bayarlah. Berapa dia habis, Mbok? Berapa, Mbok? 80. Kenapa jadi diam? Kenapa? Saya tidak berniat minggat. Masih muda, sudah belajar tidak jujur. Masih muda, sudah belajar makan tanpa jerih payah. Kenapa tidak membayar? Saya mau membayar. Uang saya ketinggalan. Tinggalan di mana? Di bank. Di rumah. Di mana rumahmu? Di sini. Di sini di mana? Di kampung ini. Kau warga kampung ini? Saya orang baru. Kau tahu nama kampung ini? Pegulen. Pegulen. Di RT mana kau tinggal? Di RT 5. RT 5, betul. Kalau tidak keliru. Kalau tidak keliru,
Mungkin saya lupa, saya orang baru. Baik, siapa kepala RT 5? Saya orang baru di kampung ini. Tentu saja kau harus mengatakan orang baru di kampung ini, sebab kalau kau mengatakan orang lama di kampung ini, tentu kau harus menjawab siapa nama kepala RT 5. Baik, dari mana asalmu? Muntilan, Dekat. Nah, kau katakan, di mana tempat tinggalmu? RT 5 Pegulen. RT 5 di mana? Di RT 5, Ya di mana? Di rumah siapa? dekat bengkel selamat, Bengkel Selamat, bengkel mobil itu. bengkel sepeda, Oh ya betul, bengkel sepeda. Di mana bengkelnya? di dekatnya, Di atasnya. sebelahnya, Ya di sebelah atas. sebelah kiri, Oh, rumah siapa itu? rumah tukang sepatu. Hafal sekali. Tukang sepatu siapa namanya? Mas Narko, Sunarko. Salah, ternyata kau bohong. Nah, sejak sekarang saya akan memanggilmu pembohong. Rumah itu adalah rumah saya. Di rumah itu pun berdiri rumah Simbok. Kau bohong. Saya tidak bohong. Bukankah di antara rumah saudara dan bengkel ada sebuah rumah petak yang agak bagus? Kau cerdas sekali, tapi tolol. Rumah itu pun rumah Pak Prawiro, bukan rumah Mas Sunarko. Barangkali namanya Sunarko Prawiro. Indah sekali namanya. Kau yakin benar nama itu? Saya tidak begitu kenal namanya. Tentu saja, Pak Prawiro itu sangat tidak kenal padamu. Tapi saya kenal orangnya dan saya mondok pada istrinya. Setiap orang yang punya sepatu yang rusak dan buruk seperti sepatumu, pasti kenal padanya. Dia tukang sepatu. Tapi saya betul-betul kenal. Betul, Betul, betul. saya mau bayar. Bayarlah. Uang saya ketinggalan. Tinggalan di mana? Di bank, di kantong Pak Prawiro atau mencopet dahulu. Mau belajar jadi garong biar cair kepalamu. Sayang, kumismu jarang. Kalau panjang dan lebat, saya sudah gemetar. Betul, uang saya ketinggalan. Bohong, Sungguh, bohong. Kau tadi sudah bohong, sebab itu kau pasti pembohong. percayalah mas, kalau saya berbohong. Bohong, bohong kau. Saya percaya kau adalah manusia bukan binatang. Saya jadi ingat saudara saya sendiri. Seperti sekarang juga saya merasa parah dalam hati. Waktu itu saya tidak bisa menahan diri lagi sebenarnya, tetapi saya juga mengerti bahwa saudara saya itu mesti masuk penjara sebab ia telah melakukan kejahatan yang kubenci. Tapi saya merasa parah dan tetap benci akan apa yang berbau ketidakjujuran. Sekarang terus terang saja, mau bayar atau tidak? Ada apa? Makan saya. Siapa pemuda ini? Ya, pemuda ini, segagah ini. Kalau tidak gagah, barangkali tidak berani ia menipu. Hai pemuda, kau punya uang tidak? Punya, Nah, kenapa mesti tidak bayar? uang saya ketinggalan. Tinggalan, lebih baik tidak usah berbohong. Kau bersikeras semua orang akan mengepalkan tangannya dan darah akan mengotori mukamu nanti. Bayar atau Uang saya ketinggalan. Ketinggalan. Sekarang mengakulah. Kau mau menipu ya? punya uang tidak? Mengaku. Kau pasti tidak punya uang. Dan kau mengaku penipu. Nah, bilang saja terus terang, jangan kau sakiti padamu sendiri. Sudah kawan-kawan, saya yakin dia tidak beruang. Tapi sebab itu lebih baik ia meninggalkan celananya saja. Kalau memang dia berduit, tentu ia nanti boleh mengambil celananya kembali. Jadi celananya jadi jaminan. Bagaimana? Ya, lebih baik begitu. Semua orang setuju. Tinggalkan pakaianmu. Saya malu. Tidak, kau tidak punya malu. Kau tidak malu maka tidak bayar. Tinggalkan celanamu. Tinggalkan, cepat. Saya tidak pakai celana dalam. Bohong, kau pembohong. Sebab itu kau pembohong. Sungguh mati, demi Tuhan, tentang celana dalam saya tidak berbohong. Kalau saya menanggalkan pantolan saya telanjang. Oh, sungguh saya tidak tahu bagaimana saya mengatakannya. Dan tentu saja saya pun tak dapat membuktikannya. Percayalah, kalau saya membuka celana, akan telanjanglah saya. Sejak tadi kau sudah menelanjangi dirimu sendiri. Dan kau diam-diam telah memberi api pada setiap orang yang telah melihatmu. Ada apa tadi? Makan tidak bayar. Siapa? Si pemuda ini. Oh, lalu? Mula-mula dia mau menipu pura-pura akan mengambil uang yang katanya ketinggalan, tetapi agaknya dia berbohong. Sebab itu kami sepakat kalau ia meninggalkan celananya untuk pengganti uang atau untuk jaminan kalau memang dia punya uang. Berapa toh habisnya? Berapa adik? 80 rupiah. Ah, sedikit. Baiklah, jangan ribut-ribut. Kasihan. Ini, Mbok.
Nanti dulu Mbak Yu. Mbak Yu bilang kasihan padanya, sehingga mendorong rasa kasihan Mbak Yu untuk membayarnya. Tidak, saya tidak tersinggung. Saya pun memang kalau 80 itu sedikit, dan saya juga dapat atau siapa saja masih mampu memberi. Tapi bukan soal itu. Kalau Mbak Yu kasihan padanya, sama seperti Mbak Yu membantu melahirkan seorang gadis di tanah kewalian ini. Saya juga maklum apa yang Mbak Yu lakukan itu mulia. Tapi hal yang mulia juga minta tempat dan saat yang tepat. Dan sekarang saat tidak minta yang sejenis itu. Apa yang kami lakukan sekarang adalah juga kemuliaan. Meskipun menampakkan kekerasan dan penghinaan, tetapi ia juga bersama kemuliaan yang diridhoi Tuhan. Dan jangan lupa saya dan teman-teman di sini atau siapa saja juga mampu kalau berniat memberi anak pemuda ini 100 rupiah, tetapi bukan soal itu. Ya, itu soalnya. Iya. Sombong benar perempuan itu. Mau buka celana tidak? Baiklah, tadi saya sudah berkata dan saya percaya bahwa kau bukan anjing. Karenanya kau pasti memiliki rasa malu. Baik, sekarang bajumu saja kau tinggalkan. Ya, baju saja. Ya, baju saja. Ayo cepat. Nah, dan lagi kalau mata orang-orang di sini seperti melotot, maka gembala di muka pabrik ini. Sebab ada seorang pemuda yang dibully rame-rame oleh orang banyak. Saya melepaskan baju saya, Pak. Lepaskan. Saya tidak berkaos. Tak peduli, tinggalkan. Malu-malu priayi kamu, hah? Tak berkaos malu, tapi berani menipu. Laknat kau ini. Penipu bagi dirimu sendiri, lepaskan. Saya akan melepaskan, tapi bukan baju, melainkan sepatu. Sepatu kain yang jebol itu. Kau telah membuat dagelan yang lebih menjangkelkan lagi tahu. Ya, 1 rupiah tak akan ada orang yang ingin membeli sepatu kain. Nah, Pak Sopir datang. Biarlah dia yang membereskannya, biar tahu rasa kalau nanti lengannya sudah digilir oleh Pak Sopir. Ada apa, ha? Mau kantor saya. Si kecil ini? Iya, si kecil ini. Oh, sudah kenyang, ha? Terlalu pagi, matahari masih terlalu rendah untuk dihianati. Lalu, akan kita apakan dia? Ia harus meninggalkan bajunya. Begitu semestinya. Lebih baik makan baju daripada makan tidak bayar. Bukan? Lalu, Ia menolak melepaskan bajunya. itu tidak adil. Ia bisa menolak untuk telanjang badan, tapi ia makan tanpa bayar seenaknya. Itu tidak adil. Hei, anak muda, kau pemuda Indonesia bukan? Tidak, jangan mengangguk. Kalau mengiyakan pertanyaan saya, kau sama dengan mengatakan bahwa pemuda Indonesia dibolehkan makan di warung tanpa bayar. Tidak, tanah ini akan menangis mendengar cerita itu. Dengarkan, dulu waktu sehabis perang saya juga pernah menjadi pencopet tanpa peduli lagi. Tapi malang rupanya tangan ini terlampau kasar, sehingga tangan ini lebih suka diborgol dalam penjara. Nah, di tempat yang sepi itu, aku mengakui bahwa aku telah menyakiti orang, menyakiti hati dari tanah yang kita cintai ini, dan pasti Tuhan akan menutup pintunya bagi orang semacam aku. Sebab itulah, setelah aku keluar dari rumah yang baik dan mulia itu, kemudian aku menjadi lebih maklum bahwa kita tak boleh berbuat jahat. Tidak, jangan. Tapi dengarlah lagi. Kau tahu, kalau kau berjalan ke arah barat dari arah sini, kau akan sampai pada sebuah perempatan di mana berdiri beberapa batang pohon beringin. Kau tentu sudah tahu di belakang pohon beringin itu berderet asrama. Dan kau tahu apa itu? Asrama polisi. Nah, kau antarkan ke asrama itu. Suka? Tentu tidak ya. Nah, copot bajumu. Saya malu. Jangan malu-malu. Copot. Simpanlah baju ini, Mbok. Nanti kalau ia kembali membawakan uang, berikan baju ini. Beres sudah. Ayolah, kita bekerja sekarang. Habis waktunya terbuang. Saya
Saya kira kalau baju itu disimpan pada Simbok, sekarang niscaya kurang aman. Lebih baik baju itu dititipkan pada Abduh yang kerjanya dekat jendela. Baiklah, Mbok. Saya membawa baju ke dalam. Kalau ada apa-apa, panggillah saya. Itu apa ya? Dapat banget itu. Mbok, mula-mula maksud saya tidak akan menipu. Sesudah 2 hari ini saya hanya minum air mentah saja, tidak makan apa-apa. Seminggu yang lalu saya masih di Klaten, bekerja di sebuah bengkel. Ya, aku tidak cukup dapat makan, sebab itulah aku mencari pekerjaan di sini. Asalku sendiri dari desa yang wilayahnya di Gunung Kidul, Wonogiri. Juga Mbok pun tahu tanah macam apa yang menguasai tanah macam Gunung Kidul itu. Tanah tandus, tanah yang tidak mengaruniakan buah bagi mulut yang papa. Sebab itulah aku turun dan mengembara sampai ke pesisir utara ini. Tapi jarak selatan sampai ke pesisir utara tidak juga memberikan apa-apa. Karenanya aku terus menyusuri ke barat, ke tanah wali ini, dengan harapan tanah serta rumah di kota ini kan sudi memberikan makan saya. 7 hari sudah saya di sini dan 2 hari sudah saya lapar. Dan pada hari ketiga, kelaparan saya membawa saya kemari, ke tempat Mbok perjualan pecel. Tidak, saya tidak bermaksud menipu. Sekali-kali tidak. Tuhan, kutuklah aku. Abduh. Ada apa, Mbok? Mana baju tadi? Dia membawa uang. Tidak, baju itu akan saya bawa ke pasar. Saya jual. Nanti direbut oleh anak itu lagi. Tidak, kembalikan saja. Baiklah. Ya, Mbok, sebelum saya memesan nasi pecel tadi, saya sudah berjanji pada diri sendiri. Tidak, saya harus membayar. Entah kapan saja, tapi harus bayar. Demi Allah, hukumlah saya. Ya, Mbok, kalaupun saya pergi tak kembali ke sini, atau kapan saja saya pasti kemari untuk membayar makan saya. Ibu saya mengajarkan kejujuran dan hukum bahwa bekerja artinya tenaga, bahwa bekerja artinya makan. Hal itu kusadari sejak aku mulai tahu bahwa tanah tempat saya berpijak sangat keras, begitu angkuh dan tandus. Tidak, Mbok. Bukan maksud saya minta dikasihani. Saya hanya ingin menceritakan dan saya hanya ingin mengatakan bahwa hati saya bersih terhadap baju itu sudah rela dan paham bahwa barang itu patut saya berikan pada Simbok sebagai ganti makanan yang telah saya makan. Terimalah, Tidak, terimalah, tidak. terimalah. Mbok, percayalah. Saya percaya, sebab itu kau harus mau menerima baju kembali. Tapi baju ini bukan milikku lagi. Ibu bilang aku tidak boleh memiliki barang kepunyaan orang lain. Tidak, ada air mata sih bilang Simbok. Tidak, Saya tidak tahan melihat orang menangis. Meskipun ibuku senantiasa menangis setiap malam, dan sekarang hanya tinggal tangisnya belaka. Sebab itu setelah lewat. Simbok kasihan pada saya dan menangis. tidak. Saya ingat anak saya. Simbok punya anak. Ya, satu-satunya. Jantan yang cantik. Gimana sekarang? Di sini, Sini? di Kendal, di penjara. Hah? Ya, saya pun tak pernah menyangka anak saya itu akan menjadi pencuri sepeda. Tidak, saya cukup memberinya makan. Tapi barangkali disebabkan pergaulannya atau barangkali saya salah mengajar atau mendidik atau saya tidak tahu. Tapi aku tahu dan percaya matamu lain dengan matanya. Saya melihat matamu bening. Sebab itu saya yakin kau tidak seperti anak saya atau seperti kemenangan saya. Kau pasti anak baik. Cepat terimalah baju ini dan segeralah kau pergi dari tempat ini sebelum penjaga malam sampai kemari. Baiklah. Terima kasih dan selamat tinggal, Mbok. Ya. Minta pecel yang pedas. Katanya tadi ada pemuda yang mau menipu. Ya, Bagaimana tampangnya? kurus dan cantik. Pakai baju lurik. Ya, kalau tidak salah. Bajigur. Kurang ajar dia. Tapi dia tidak jadi menipu di sini, bukan? Kemana ia? Jarek anak itu. Belum. Ada apa? Pasti dia. Kemarin malam dia juga menipu di bawah warung di pasar Kauman. Hah? Ya Allah,